Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Fauzila. Saya mahasiswa dari Stika Kendal. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan Ibu mengenai perawatan pada bayi ya Bu ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Baik ya Bu ya, kita mulai untuk materi yang pertama itu perawatan kulit pada bayi. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu biang keringat? Belum tahu. Belum tahu. Baik ya Ibu, saya jelaskan. Biang keringat itu merupakan penyakit kulit yang berbahaya, akan tetapi penyakit kulit ini merupakan keluhan umum yang sering ditemukan pada bayi dan balita. Biang keringat banyak diderita bayi karena kelenjar keringat pada bayi belum sempurna seperti pada orang dewasa. Produksi keringat yang berlebihan dapat disebabkan oleh udara panas, ventilasi yang kurang, dan juga pakaian yang terlalu tebal dan juga ketat. Terus apakah Ibu tahu gejala dari biang keringat itu apa, Bu? Apa ya? Kurang Tahu ya. ya. Jadi biang keringat itu tuh yang pertama tuh kayak ada bintik-bintik ruam di badan si bayi. Itu berisi kayak gelembung kecil berisi air yang rasanya itu gatal, terus pedih, dan pada leher itu pedih pada leher dan juga ketiak bayi. Kemudian gejala biang keringat ini disebabkan karena adanya peradangan kulit pada bagian kulit tersebut. Penyebabnya adalah proses pengeringan yang tidak sempurna saat dilap dengan handuk setelah bayi dimandikan. Apalagi jika bayi gemuk sehingga leher dan ketiaknya itu berlipat-lipat. Kemudian biang keringat juga dapat timbul di daerah dahi dan bagian tubuh yang tertutup pakaian seperti dada atau punggung. Gejala utamanya yaitu gatal-gatal seperti ditusuk-tusuk dan disertai dengan warna kulit yang kemerahan dan gelembung berair berukuran kecil 1-2 mm. Terus di sini ada banyak jenis-jenis biang keringat ya. Yang pertama tuh ada Milaria cristallina. Itu tuh sumbatan yang terjadi pada bagian atas dari lapisan kulit. Ciri-ciri dari biang keringat ini adalah gelembung kecil berukuran 1-2 mm berisi cairan jernih seperti tetesan air, namun tanpa disertai munculnya kulit kemerahan. Lokasinya itu ada di dada, leher, punggung, dan dahi. Terus ada Milaria rubra, yaitu sumbatan terjadi pada bagian tengah lapisan kulit. Ciri-cirinya itu gelembung kecil masih berukuran 1-2 mm dan berwarna merah. Gelembung ini biasanya tersebar tapi dapat juga berkelompok, disertai keluhan sangat gatal, pedih bila berkeringat. Biang keringat ini sering ditemukan pada bagian tubuh yang tertutup pakaian dan tergeser pakaian. Terus ini ada Miliaria profunda. Itu sumbatan ini terjadi pada bagian dalam lapisan kulit. Ciri-ciri jenis ini tuh ada bintil-bintil putih berukuran 1-3 mm dan tidak disertai kulit kemerahan, jadi cuma bintik-bintik putih aja ya Bu ya. Tidak juga menimbulkan rasa gatal. Biang keringat ini jarang sekali ditemukan, tapi lokasinya juga ada di badan, lengan, dan tungkai. Terus bagaimana sih pencegahan dari biang keringat itu? Jika Ibu punya anak bayi di rumah itu ya, kalau habis mandi atau bayi sedang beraktivitas itu tuh segera keringkan tubuh bayi dengan kain yang lembut jika tubuhnya terlihat basah oleh keringat. Terus pada saat cuaca yang panas itu taburkan bedak atau cairan khusus untuk mendinginkan kulit sekaligus menyerap keringat. Kemudian gantilah segera baju bayi yang basah oleh keringat atau kotoran. Kemudian kondisikan ruangan dengan ventilasi udara yang cukup. Upayakan agar kamar bayi diberi jendela lebar sehingga pertukaran udara dari luar ke dalam ruangan itu lancar. Oke, terus kemudian mandikan bayi secara teratur, yaitu 2 kali sehari. Hindarkan pakaian yang tidak menyerap keringat. Kemudian jika bayi terserang biang keringat dapat diobati dengan cara diberi bedak tabur atau bedak kocok, bedak salisil, minyak telon, atau minyak kelapa.
Jika sudah terinfeksi secara sekunder, harus diobati dengan antibiotik atau anti jamur sesuai dengan petunjuk dokter. Oke. Untuk perawatan kulit pada bayi itu, mandikan bayi secara teratur 2 kali sehari dengan cara membersihkan rambut dan sering mengganti popok atau baju pada saat yang tepat. Terus pemeliharaan kulit bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam kosmetik bayi seperti sampo, sabun, yang merupakan kosmetik yang berfungsi untuk membersihkan kulit pada bayi. Kemudian ada lotion, krim, dan minyak khusus yang berfungsi melembabkan atau melindungi kulit dari sinar matahari. Penggunaan kosmetik untuk bayi dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi kulit bayi ya Bu. Misalkan dengan mengganti pH produk, menggunakan zat warna, dan bahan-bahan pengawet. Pemilih dan penggunaan kosmetik pada bayi secara benar, tidak berlebihan, merupakan langkah utama untuk menjaga kesehatan kulit bayi. Terus ini secara umumnya, perawatan kulit bayi dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama yaitu menjaga suhu dan kelembapan udara secara optimal, hindari gesekan yang merusak kulit bayi, misalkan pakaian yang terlalu sempit dan ketat, kurangi kontak dengan iritasi seperti tinja dan air seni, harus segera dibersihkan lalu dilap sampai kering. Kemudian gunakan produk-produk perawatan kulit yang khusus untuk bayi. Oke, cukup sekian pendidikan kesehatan yang saya sampaikan mengenai perawatan kulit bayi. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak, jelas. Tidak, untuk jelas. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana perawatan kulit bayi secara benar, yaitu dengan cara memandikan bayi secara teratur 2 kali sehari, kemudian menggunakan produk-produk bayi ya, jadi tidak sembarangan. Seperti itu ya Bu ya. Jika bayi terkena basah, tubuhnya basah atau berkeringat, segera dilap kering, seperti itu. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari Ibu dan cukup jelas, semoga pendidikan kesehatan ini bermanfaat bagi Ibu. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.